lupa tepatnya kapan, tapi bulan Januari juga ada, bulan puasa juga ada. Ya rata-rata semuanya banyaknya di muka, lengan, tangan. Menurut saya udah terlalu banyak lah diam, dizolimin, saya dituduh-tuduh masukin suami saya. Sekarang logikanya aja, mungkin nggak saya mau menghancurkan citra bapaknya anak-anak saya. Bagaimanapun buruknya, dia tetap adalah bapaknya anak-anak saya. Nggak mungkin saya mau membuat rekam jejak yang akan terus-terusan ada. Dan itu pasti akan membuat anak-anak saya terluka. Dan nggak mungkin saya melakukan itu, dan saya sangat sedih dituduh-tuduh seperti itu. Aska sangat tahu sekali apa yang terjadi. Dan keluarganya sangat tahu apa yang terjadi, tapi please stop, jangan blaming kemana-mana. Kita clearkan saja dulu. Aska tahu kok apa yang sudah dia lakukan. Kesalahannya apa saja. Saya pun juga nggak sempurna, saya pasti punya kesalahan. Cuma kita lurus aja dulu ini apa yang terjadi gitu loh. Jadi kalau untuk urusan, ada lagi KDRT. Yang memang saya ini sebenarnya ini bukan hal-hal ini tuh sebenarnya tidak ingin saya ceritakan, karena bagaimanapun tadinya ini saya ingin semuanya keep sendiri gitu loh. Jadi pada tanggal 18 Desember saya mendapatkan KDRT lagi yang terus menerus intensitasnya. Jadi tanggal 18 saya ada percocokan, saya dipukul tanggal 18. Akhirnya tanggal 18 itu saya pergi ke rumah ibu saya. Akhirnya tanggal 19 itu ibu saya melihat kalau saya lebam-lebam, walaupun padahal saya sudah tutup-tutupin, dan akhirnya dia tahu karena bengkak-bengkak muka saya pada saat itu. Dan dia nyuruh saya sama kakak saya ditelepon untuk berangkat visum. Hal itulah yang membuat saya menjadi kuat, karena tadinya selama 9 tahun saya tidak pernah menceritakan apapun itu bentuknya. Jadi tapi Pak Leman sama Lia tahu persis lah, setiap kalau saya mendapatkan kekasaran atau saya berantem, saya pasti kabur dari rumah. Saya pergi 2 hari, nanti saya pulang sendiri, pergi sendiri, pulang sendiri gitu loh. Jadi tidak pernah saya namanya melibatkan orang-orang lain. Tapi teman-teman saya itu yang terdekat ada tahu. Tapi saya tidak pernah menceritakan detail-detail apapun itu, karena menurut saya yang namanya permasalahan rumah tangga memang sebaiknya disimpan sendiri, tidak boleh menceritakan orang lain. Jadi saya tuh sedih sekarang karena akhirnya bongkahan es yang udah mau ya akhirnya pecah juga gitu loh. Dan untuk urusan KDRT itu sendiri memang sudah sering terjadi. Walaupun intensitasnya itu mungkin setahun berapa kali, dan saya memiliki bukti-buktinya. Jadi, dan dilakukan tanggal 18. Iya, ini 18 Desember. Ya. Pegang. Ya. Ini 18 Desember. Ini sekitar bulan Mei. Bulan Mei. Rambut saya rambut apa lagi kalau bukan rambut saya? Jadi jambak. Tangan. Siapanya? Lihat teman-teman. Ini saya lupa tepatnya kapan, tapi bulan Januari juga ada, bulan puasa juga ada. Enggak, itu bulan Januari deh kayaknya. Ini di sini lebam. Di Januari. Hanya wajah aja ya, Ini tangan sama. Ini tangan. Ya rata-rata semuanya banyaknya di muka sih, muka, lengan, tangan gitu. Kurang lebih seperti itulah ya. Sering ya melakukan KDRT? Iya. Tahun bisa berapa? Ya saya nggak mau inget lah, ini aja juga saya sebenarnya kan buka memori lama jadinya. Dari tahun berapa tuh Mbak? Ya udah lama lah, udah lama dari saya awal nikah pun juga udah begitu gitu loh. Cuma yang namanya
memang Aska itu memiliki emosional yang tidak bisa dikontrol. Dan di Aska tahu sendiri itu kenapa dia seperti itu. Sehingga saya pun lama-lama ketakutan dan lelah gitu loh, karena saya pun juga selalu memaafkan, nggak ada masalah, ya udah saya minta tolong, bahkan minta tolong sama keluarganya, ibu bapaknya saya minta tolong, tapi ya tidak ada tindakan yang cepat gitu, sehingga akhirnya rumah tangga saya pun hancur gitu loh. Sekarang ini kan kalaupun misalnya saya berpisah, pasti kan saya tidak mau Aska ada kasus hukum yang lain gitu loh. Biarlah tetap saja perceraian saja gitu loh. Tapi nggak ada urusannya dengan hukum-hukum yang lain. Tapi mau apa lagi, karena mungkin ini udah takdir Tuhan, Aska harus seperti ini, saya pun juga harus menerima seperti ini gitu loh. Jadi mohon sekarang ini tuh jangan pemberitaannya kemana-mana. Jadi karena dibilang saya yang melaporkan, saya yang TO, kita sama-sama tahu lah, saya tahu persis apa yang terjadi. Dan saya tidak mau hal buruk terjadi kepada Aska gitu loh. Walaupun ibaratnya berulang kali saya ucapkan, bagaimanapun terjadi hal buruk terhadap pernikahan saya, tetap dia itu bapaknya anak-anak saya. Jadi nggak boleh saya melakukan hal-hal yang buruk gitu loh. Apalagi untuk saya sebenarnya menceritakan ini tuh hati saya sedih. Tapi ini hanya gambaran paparannya saja, saya buka. Saya tidak mau menceritakan, udah tidak usah terlalu dalam lagi, karena itu yang ada bikin luka hati saya dan anak-anak saya terus-terusan gitu loh. Untuk sekarang ini saya rasa sudah cukup, sudah clear jelas apa yang terjadi, dan mereka-mereka ini pun aman ada di bawah di rumah saya gitu loh, tidak ada kemana-mana. Karena memang ini urusannya biar ini menjadi urusan hukum saja, karena memang kan dia melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan kepada saya gitu loh. Jadi itu saja. Dan kenapa terjadinya rumah tangga ini kacau-kacau itu karena saya mendapati Aska berselingkuh dari tahun 2015 dan saya baru mengetahuinya di tahun 2018. Jadi akhirnya saya pun berubah perasaan pernikahannya itu langsung berubah, karena saya selama menikah tidak pernah sekalipun melakukan hal-hal yang tidak. Dan akhirnya pada saat saya mengetahui itu, tahun 2018 saya sudah berbeda. Dan akhirnya saya menjalani pernikahan ya sudahlah, saya sendiri, dia sendiri. Jadi kita akhirnya saya menjalani hari-hari itu seperti itulah gitu loh. Akhirnya saya memutuskan pada saat terjadinya pertengkaran di bulan Desember akhir tahun lalu, saya memikirkan ya sudah, ini mungkin saya ingin berpisah saja, karena rasanya sudah cukup lah. Dan almarhum ayah saya pun juga tahu itu di saat tahun 2018 dia mengetahui kalau saya tersakiti, dan dia sedih karena saya anak perempuan satu-satunya. Jadi saya sangat sedih semenjak itu ayah saya kesehatannya drop. Jadi tahun 2019 ayah saya pergi di saat ya dia sudah mengetahui kalau saya tidak seperti apa yang dia kira gitu. Depresi. Oh iya, saya nggak percaya orang. Ini aja yang udah dilakukan mereka ini aja, saya udah tambah nggak percaya lagi sama orang. Saya tuh sudah trust issue saya sudah tinggi. Saya sempat ibaratnya tuh nggak bingung. Saya sempat minum ke psikolog, minum obat. Karena saya itu kehilangan orang tua. Ayah saya itu adalah role model saya. Saya paling dekat sama ayah saya. Jadi apalagi kalau dia tahu ini bisa nggak tahu deh gitu loh. Tapi karena saya udah nggak ada ayah lagi gitu loh. Jadi saya udah lelah gitu loh untuk ngelakuin kayak gini terus, karena saya merasa yang membuat ini semua itu juga bukan saya. Jadi gini loh, kita ini mengurut kesalahan itu jangan tiba-tiba sekarang, tapi dilihat semuanya itu dari awal. Benang kusutnya itu kenapa perselingkuhan itu yang dilakukan sama Aska dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Saya tahu betul siapa orang-orangnya. Bahkan ada orang yang saya kenal juga. Jadi saya tahu, saya tidak perlu menyebutkan nama, itu biarlah menjadi urusan pribadi saya. Tapi yang pasti saya tahu itu. Ya namanya, ya kan saya bilang emosionalnya itu tidak stabil. Sehingga hal kecil, hal besar, sampai hal yang memang dia kesalahan dia pun bisa itu menjadi hal yang
membuat dia terpicu gitu loh. Jadi saya nggak bisa tahu apa sih yang motifnya dia tuh bisa untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga gitu loh. Saya nggak tahu. Jadi berapa persen kadarnya yang bisa bikin dia marah gitu loh. Sehingga hal kecil pun kadang-kadang sepele menurut kita itu bisa marah gitu loh. Dari secara verbal, dari secara fisik saya tuh sudah kenyang lah gitu loh. Jadi saya sebenarnya saya ini ingin baik-baik saja tapi kita berpisah. Saya sudah sampaikan itu. Saya sudah sampaikan pada saat saya bertemu, saya jenguk, saya sampaikan saya ingin pisah. Saya sudah masukkan gugatan, tapi saya ingin baik-baik saja gitu loh. Ibu saya akhirnya kan sudah tahu. Akhirnya saya disupport untuk bikin visum. Kakak saya nganterin saya ke Polres Jakarta Selatan. Atas dasar itulah yang membuat saya menjadi kuat, sehingga saya ya udah saya jalan gitu loh. Kalau misalnya orang tua saya nggak tahu, mungkin saya tetap akan memaafkan lagi, tidak ada masalah gitu loh. Ya sudahlah gitu terus. Cuma saya berharap kan Aska untuk perjanjiannya adalah ya Aska tahulah apa sih yang membuat dia tuh menjadi suka emosi itu. Saya nggak perlu menjabarkan apa itulah. Yang terjadi kasusnya sekarang ini saja. Apapun yang sudah dilakukan sama Aska, baik tentang perselingkuhan, KDRT, saya sudah berusaha memaafkan dan itu saya lakukan perlahan-lahan. Saya berjalan move on sendiri. Gimana saya pergi umroh, saya mau berangkat umroh minggu depan, mau ikut, saya minta dia ikut. Itu saya lakukan karena saya merasa saya sudah lelah dan saya benar-benar titik terendah saya lah, karena saya itu seorangnya percaya sama suami, periksa handphone suami aja nggak pernah. Saya nggak pernah buka-buka handphone suami kalau memang bukan urusannya, kayak misalnya mau ngapain, nggak pernah saya utik-utik. Saya nggak pernah ngurus-ngurus dia, pengen tahu apa segala macam, di mana ini itu nggak. Saya percaya 100% sama suami saya. Tapi di tahun 2018 Allah punya kehendak lain, saya diperlihatkan dan itu dibukakan semuanya, sehingga itu membuat saya hancur. Banyak hal. Kita kan bertahan rumah tangga itu kan pasti banyak yang membuat kita bertahan. Tapi gugur itu kan banyak hal gitu loh. Saya itu cuma hanya pengen lepas tapi kita bahagia sama-sama gitu. Saya berhak lah bahagia karena saya juga udah merasa tertekan kok dari awal. Saya selalu disudutkan begini begitu. Ada hal-hal permasalahan keluarga internal antara saya dan keluarganya pun juga ada yang sudah terjadi dari awal pernikahan. Tapi itu tidak perlu saya ungkapkan. Intinya adalah ada hal-hal yang membuat saya tuh selalu disudutkan, selalu disalahkan, selalu begini begitu, dan saya harus selalu memenuhi apapun bentuk keinginan yang Aska mau gitu loh. Orang bilangnya kalau misalnya itu saya kamuflase apa segala macam. Saya rasa itu adalah hal yang wajar saya lakukan karena memang kan kita tidak tiap hari berantem. Masa dalam 10 tahun, hampir 10 tahun saya menikah tidak ada kebahagiaan, itu kan bohong. Saya bahagia bersama keluarga saya, tapi ada hal-hal prinsip yang mendasar yang membuat saya harus berpisah gitu loh. Jadi kalau dibilang saya tidak bersyukur, saya tidak merasa bahagia dengan keluarga, itu bohong. Saya bahagia sama keluarga saya bersyukur memiliki keluarga, tapi ada hal-hal yang memang tidak bisa ditoleransi lagi dan rasanya sudah cukup tenggang waktunya lama, sehingga saya memutuskan ini harus terjadi. Wow.